Ya, kita cerita-cerita aja, kita coba cerita-cerita bareng sama dia nih. Enaknya gimana, apa yang dirasain biar kalian penasaran kan. Coba naikin dulu audionya bentar. Oke, ini saya pindahin deh. Nah, gini nih. Oke. Mari kita mulai bicaranya. Mana sih di ininya chatnya di chat komen. Oke, kapan live kayak kemarin? Kapan kayak kemarin? Kayak kemarin kan ngobrol doang kan. Ya udah kita ngobrol aja. Jadi di sini itu ada Rio 17 channel ya. Seperti yang udah kita tahu. Oh ya, belum opening ya, lupa belum opening. Halo semuanya, selamat datang kembali di live stream Raba 87 Indo ya. Jadi di live stream kali ini kita akan ngobrol. Ah, kenapa mati lampunya? Ininya bodo amat lah. Bodo amat lah. Kayaknya live stream gitu. Tuh, enggak lah, biarin bodo amat. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Ria 17 Channel. Kita akan deep talk ya. Karena seperti yang kita tahu, saya juga udah pernah bilang kalau Ria 17 Channel dan satu keluarga itu terpapar COVID-19. Itu kaget banget pas dapat informasinya, dan kondisinya juga bisa dibilang satu keluarga kurang baik-baik aja. Memang yang dibandingkan dari semuanya emang Ria 17 Channel lebih mending. Nah, makanya di sini kita lihat aja nih ya, kita dengerin apa yang dirasain. Terus hari pertama kenapa kok bisa kena gitu, wah gitu. Ini saya juga penasaran, gimana Pak, coba Pak, kondisi Well, sekarang deh, kondisi sekarang dulu deh, sekarang gimana? kalau dari kondisi sekarang sih udah lebih baik ya, mendingan dari sebelum-sebelumnya. Walaupun masih ada batuk, sedikit batuk, terus indera penciuman masih hilang, makan juga udah mulai kerasa sih kalau untuk makan, walaupun masih ada Mm-mm. mual-mual lah, masih ada mual-mual. Lebih mendingan Oke, lah kalau untuk sekarang. ini banding. Tapi hari pertama pas hari pertama dicap positif, itu gimana, ada rasa apa gitu rasanya? Dicap positif. Kalau untuk dicap positif banget sih kemarin. Cuman emang kerasanya tuh ya Kemarin. udah lama, udah dari Senin kemarin kerasanya itu. Hmm. Hari pertama banget itu Senin, Satu keluarga ya, satu keluarga tuh. ya satu keluarga. Yang hari pertama itu Luar pas biasa. hari Senin kemarin itu untuk gejala awal itu tenggorokan serak, tenggorokan tuh, tenggorokan serak. Ya Gila ya. disangkanya apalah, udahlah apa flu biasa. Jadinya minum obat aja udah. Ternyata besoknya pas hari Selasa malah mulai tuh ya batuk kayak gitu. Kalau untuk flu sih enggak sih. Kalau untuk saya mah flu Nggak ada. enggak ada flu. Tapi di hari kedua itu di hari Selasa udah batuk iya, badan juga udah lemes, ditambah mulai demam lagi di hari kedua tuh. Tambah ngedrop lah, dan Hmm. seterusnya untuk hari ketiga ya udah tambah hancur dah hari Rabu tuh. Rabu, Berarti paling Kamis, parah tuh hari Rabu ya, iya Rabu, kalau Rabu Kamis. iya Nah parah itu itu udah. makanya saya kan bilang, kayak kan saya bilang kan kalau kondisinya itu gak baik-baik aja guys. Soalnya ya ini tadi gitu. Ternyata gejalanya tuh nggak kayak yang apa yang saya pikirkan. Kalau saya pikirkan kan paling cuman hilang pernapasan gitu kan, penciuman gitu-gitu gitu kan. Ternyata kan bisa sampai lemas, bisa sampai apa tadi kan? Banyak banget gitu. Itu ngeri banget soalnya udah kayak wah gitu. Dan itu satu keluarga kan yang kena lagi. Dan itu gimana dua orang tua sekarang, kondisi kan di rumah sakit dua-duanya. Gimana kondisi terakhirnya sekarang? Kondisi terakhir sekarang itu kalau untuk yang pertama untuk bapak sih agak ini ya, agak mengkhawatirkan, tapi masih ditangani lah. Dan untuk ibu itu udah lebih baik lah, udah lebih baikan. Cuman ini untuk bapak sih Hmm. masih dalam kritis sih.
masih agak mengkhawatirkan. kritis itu. Iya, iya. Iya, soalnya kan denger katanya ini ya sampai sesak sampai butuh ventilator juga kan katanya. Iya, betul. Oh, itu dapat RS ini, dibantu sama sana kan sama Satgas sana kan? Ya, ya apa ya? Dibantu untungnya Kalau ya. Satgas mah cuman ini doang sih ya. Nggak terlalu ngebantu sih. Justru kita sendiri yang sibuk cari-cari RS-nya gitu. Cari-cari RS yang RS. kosong, yang masih mau nampung. Sementara kan ini terpisah. Jadi nggak nyatu RS-nya itu. Oh So, iya iya iya. Heeh. iya, soalnya tuh yang satu bapak saya di Gunung Jati, terus ibu saya di RS Putra Bahagia. Yaitu karena penuh. Penuh. Iya. Padahal Nah, itu pengennya yang tuh ngeri. Penuh rumah dijadiin satu. Cuman ya karena penuh jadinya susah dipisah-pisah. ya. Susah. Ya, susah ya. Mm. Ngeri sih sebenarnya guys, so, pas dengar informasinya, soalnya semuanya itu positif dan gejalanya tuh itu loh, gejalanya tuh udah kayaknya udah tingkatnya tuh udah levelnya tuh udah akut gitu, itu yang ngerinya. Dan ya sekarang kalau misalnya nanya kondisinya sekarang di mana sih Rio 17 saya sekarang ada di rumah, di isoman. Untungnya nggak separah kedua orang tuanya, jadi masih bisa di rumah ya, Ya masih masih bisa bisa di isoman di rumah. rumah. Masih bisa di rumah. Eh, udah lebih baik lah kondisinya ketimbang pas sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan katanya lemas tuh segala macam Wah ya. iya udah parah lah. Ibaratnya tidur juga tuh susah. Cari posisi Nah, yang itu enak tidur. tuh susah. Tidur sesek gitu. Jadinya tuh kalau ditidurin sesek udahlah. Jadi kalau didudukin enak gitu. Kalau ditidurin sesek bawahnya tuh. Nah, gitu. Parah. Gila ya. Itu terpaparnya kira-kira habis ngapain sih? Terpaparnya. Kalau kemungkinan mah ya itu pernah dijelasin kan apa dari kakak itu. Itu Dari ya. Oh iya, iya kan sempat pulang. ya sempat pulang dia tuh. Isolasi ya isolasi mandiri di rumah selama seminggu lebih gitu. Tapi ternyata pas dia pulang balik gitu ke Jakarta, yang di rumah malah pada ambruk gitu. Mungkin ya itu Yang karena tumbang duluan. yang tumbang duluan mungkin ya waktu sih kurang tumbang duluan. Harus duluan yang tumbang. Baru justru ke yang lain. Emang Ya baru mengerikan merembet. corona tuh. Apalagi kalau udah kenanya tuh. Kalau apalagi kalau udah kena tuh di rumah udah gitu. Kayak kayak ini banget gitu. Kemungkinan besar banget kena semua Pasti. gitu. Ya meskipun ada sih ada berapa yang enggak. Iya sih Cuma ada. kemungkinan besar banget kena semua gitu. Ngerinya di situ kalau udah kenanya di rumah gitu. Dan ya ini gitu. Ini gambarnya emang satu keluarga besar kita memang semoga ini aja ya, semoga keluarga Rio 17 aja yang kena. Jangan sampai ada yang lain gitu. Ini jadi pelajaran banget sih buat kita juga dan buat mungkin buat pasti buat keluarganya Rio 17 channel juga ya. Iya. Eh, karena ya inilah mengerikannya corona gitu kan. Ini mengerinya corona tuh ini gitu. Yang di TV-TV bilang corona terlalu mengerikan, mengerikan. Tapi ini ya begini menyiksa kan gitu. Sebenarnya kan menyiksa kan, menyiksa banget Iya gitu. betul. Terasa apa Coba tega dulu kan. Hmm. apa ini ya mungkin awalnya sih saya juga apa ngerasa awalnya meremehkan gitu covid itu kayak awalnya tuh nggak Hmm. apa ya misalkan keluar rumah ngapain sih pakai masker udahlah buka aja lah ada kayak gitulah sifat ngentengin gitu sebelum kena covid Ya, tapi tapi ternyata pas setelah kena oh ternyata emang bener kah gitu baru kerasa gitu. yang benar dan ternyata semengerikan itu gitu ya. Hmm, Ternyata semengerikan itu dan senyiksa itu gitu kan. hmm. Karena Karena kan satu keluarga merasakan dan gak OTG kan, benar-benar gak OTG kan semuanya. ini sih udah gejala bukan OTG lagi Udah ini mah. gejala ya semuanya. Kalau Mm-mm. OTG mah mending Gejalanya lah. juga udah bisa dibilang juga bukan gejala ringan. Iya bukan gejala ringan lagi. Hmm. Kalau ya kalau untuk Udah saya gejalanya juga sendiri udah bukan gejala ringan. ya udah bukan gejala ringan. Emang sih kalau untuk saya sendiri mah untuk minggu-minggu kemarin
parah gitu. Kalau untuk minggu sekarang mah udah mendingan gitu. Walaupun untuk kedua orang tua sih Mm. baru aja dirujuk gitu ke rumah sakit gitu. Jadi emang kondisinya ya agak mengkhawatirkan. Mm-mm. Dan kita juga bisa tahu sendiri kan kondisi Indonesia sekarang ya dengan corona sekarang kan angkanya lagi-lagi rekor lagi. Jadi please guys gitu kalau keluar patuhin prokes aja dah, pakai masker, jaga jarak gitu. Please Nah dah. iya, Soalnya virusnya tuh sekarang tuh kayak semakin deket gitu, kayak ada di samping kita, di belakang kita, di depan kita loh virusnya tuh. Itu yang ngeri kalau setiap keluar tuh. Ya mungkin itu yang dan ya kita tanpa sadar kena gitu. Nah, itu yang ngerinya kan. Kita lagi betul. jalan-jalan kemana tiba-tiba kena dan ya ini nih ya kan emang ya saya nggak ngerasain langsung amit-amit ngerasain langsung tapi bisa lihat ada gambarannya gitu dari Rio 17 channel yang udah merasakannya langsung itu kayak gimana dan ya itu tadi ya kan itu menurut saya sih gambarannya menyiksa pasti menyiksa banget Banget, mau aktivitas mau tidur mau istirahat nyiksa pasti banget. banget. Apalagi kan dalam Hanya nih kondisi ya saya sendiri minggu ini ya lagi UAS gitu. Cuman apa udah ngomong juga ke dosennya, ke wali dosennya bahwasannya saya mungkin untuk ikut ujian susulan gitu. Dan ternyata alhamdulillah oh iya bisa, iya alhamdulillahnya. alhamdulillah bisa Iya bisa, sebenarnya emang banyak juga kan UAS kan. iya banyak. Cuman Hmm, memang mending kalau mending istirahat aja. maksain ikut juga ya gimana ya, takutnya kurang maksimal juga kalau dipaksa juga. Mm-mm. Jadinya Mm-mm. ya udahlah, mending izin aja, izin untuk Hmm. UAS susulan. Bang Rio gimana rasanya swab test katanya? Swab test, swab test kemarin itu swab test antigen ya dicolok hidung agak dalam sampai sini, Iya. terus diputer-puter aduh, terus mulut juga diambil kayak gitu air liurnya tuh parah sih, Iya. sampai Saya bersin. belum merasakan ya guys, jadi nggak tahu kayak gimana. Parah sih kalau dicobain mah, orang baru pertama kali gitu waktu kemarin juga sampai ngomong ke dokternya, dok apa sakit nggak dok, ini apa dimasukin kayak gitu dok ke Iya. hidung, dicolok diputer-puter, Tapi iya gila. emang ngeri sih gitu. Sama gitu. Soalnya dalam kan, dalam kan, Dalam, emang sampai apa ujung. pas, Iya itu. emang pas masuk ya, masuk sih baru nyampe sini nggak ini kerasa, udah mau dalam tuh agak ngekejet gitu, agak ngekejet kata dokternya, tenang tenang relax, apa takutnya tuh kalau goyang-goyang tuh takutnya kemana-mana gitu, nantinya malah Oh jadi iya. luka, jadi harus Nah, tetap diem relax. Ya udah aja dipaksain, tapi iya sih. akhirnya bersin, emang begitulah sampai bersin. Mungkin Nah ya itu tuh untuk nanti swab. Nah ini sayangnya juga apa? apa mungkin untuk nanti ya minggu depan swab lagi sih. Swab lagi. Iya Iya, ya, buat mastiin kan udah iya, positif negatif kan. iya. Hmm. Soalnya Jadi gini, kalau corona ini ada teman juga ya, teman juga kena corona juga. Eh di swab test dia udah negatif berapa kali loh itu di tes negatif 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 tapi kayak ada penyakit sisa gitu. Jadi dia masih batuk-batuk, gak kan batuk-batuk berdahak gak berhenti berhenti, terus juga masih ada demam, padahal negatif loh. Gitu. Nah itu katanya bawaan corona ini mungkin bisa jadi sebenarnya mungkin sekarang juga udah negatif sebenarnya mungkin ya. Jadi emang harus tes swab lagi gitu. Nah mungkin sisanya kayak tadi. Tapi ya gitu dia. Corona tuh beda-beda guys. Setiap orang tuh kenanya iya gejalanya tuh bisa beda-beda. 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 Apalagi kalau Jadi yang nggak bisa punya, dipatok. penyakit bawaan bisa lebih parah sih. Nah iya kalau udah Itu punya penyakit bawaan riwayat penyakit. lebih parah itu. Karena malah Mm-mm. nambah ngemunculin sakitnya dari penyakit bawaan itu. Iya. Mm-mm. Berbahaya sih. Oh ya ini vaksin. Sempat vaksin belum? Nah itu gara-gara kena covid duluan. Harusnya tuh Rabu kemarin
udah jadwalnya vaksin, udah jadwalnya loh Pak. Karena udah keduluan sama COVID ya udah jadi terabaikan. Telat banget kondisi. Dan jadi Buktinya kalau vaksin ada juga nih, gimana ya kondisinya juga. ada bukti ininya juga jadwalnya. Ada buktinya juga, bukti jadwal ininya. Harusnya tanggal 30 nih Oh iya tanggal 30. buat jadwal vaksin. Ya udah lewat. Itu satu keluarga semua tanggal 30 juga semua. Iya, cuman beda jam. Apa ya, daftarnya tuh pada beda beberapa menit karena mungkin banyak gitu yang pada daftar juga ya, Iya, jadinya beda jam walaupun di tanggal yang sama. sama. Kemarin juga pas vaksin, pas saya vaksin juga sama gitu. Semua satu keluarga tuh ada yang pagi, siang, sama sore ya. Karena emang banyak banget guys yang Hmm, ininya. Dan gak bisa langsung di blok semuanya kan nanti kerumunan juga kan. Makanya iya. kemarin juga di ini. Itu tuh emang susah sih. Terus ini ada di swab bayar berapa bang katanya? Bayar gak swab? Saya nggak tahu. Bayar nggak? Bayar apa Bayar, saya? Kalau swab ya? bayar. Berapa tuh? Swab antigen tuh waktu kemarin 199. 199. Itu hasilnya langsung muncul atau nunggu berapa hari dulu? Langsung hari itu juga. Langsung. Oh langsung. Hari itu muncul. Ya. 199 lumayan ya. Yang mahal emang biayanya. Ya emang Apala- emang mahal biayanya juga. Apalagi untuk swab PCR lebih mahal lagi. Gak tahu bedanya Ada lu tuh PCR apa belum? gitu. Belum. Mau ada PCR atau enggak? Belum ya? Masih antigen ya? Ya masih antigen. Yang nanti yang minggu depan apa? PCR atau antigen? Antigen lagi kayaknya. Antigen lagi. Soalnya ngambil yang murah. Yang murah. Ya lagi ekonomi lagi sulit guys ya. Gitu. Ya, emang gimana ya? Tapi oh ya ini biaya rumah sakit ada biaya nggak? Rumah sakit harusnya waktu itu daftar pakai BPJS sih. Jadi harusnya tertangani sama BPJS. Harusnya Oh, BPJS. gak ada biaya lagi. Harusnya. Iya. Tapi nggak Tapi tahu itu sih kan itu. benar-benar kita kan ya? Iya, Benar-benar kita yang nyari kan? iya benar-benar kita yang nyari. Oh, Jadi kalau 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 kita saat yang nyari sih ya pasti kena sih. apa ya, kalau satgasnya sih cuman udah tahu juga kan ya, apa pernah ngeliat ada foto-foto satgas ke rumah ya. Mm-mm. Ya dia tuh satgas cuman untuk ini doang, meriksa kayak gitu doang. Jadi nggak bantu nyariin rumah sakit dia tuh. Tetap aja kita yang Bener juga capek sih. nyari-nyari. Yang Iya, kita gedor-gedor tetap yang rumah sakit, gila. Udah chaos ya rumah sakit tuh. Pada penuh semua. ya sampai sampai ada insiden tidur di mobil juga kan. Iya waktu Ah, apa itu kenapa kemarin bisa sampai tidur di mobil? tidur di mobil ya, habisnya nggak ada yang jaga sih waktu itu tuh. Jadinya apalagi RS-nya kan lumayan jauh dari rumah, daripada bolak-balik ya udahlah bawa aja bantal tidur di mobil. Sementara waktu itu kondisinya nggak sebaik sekarang gitu, masih Iya. engap waktu itu, udah nggak bisa tidur waktu di mobil juga, Iya, parah. padahal positif loh gitu kan. Gila gitu bukannya istirahat di tempat yang nyaman gitu. Dia mah tidur di mobil loh, padahal positif gitu. Kondisinya saya kaget loh pas saat tidur di mobil kan lagi positif gitu. Jadi emang rumah sakitnya katanya kan jauh ya. Jadi kalau ada apa-apa kan susah Iya, juga ya. susah juga makanya. Apalagi kan waktu itu kan bapak juga belum masuk rumah sakit waktu itu tuh, masih ya Iya. itu masih ikut nungguin, kasihan juga gitu. Sementara kan Maka untuk keadaannya sekarang ya. udah ngap-ngapan keadaannya. Tapi untungnya ya kemarin kemarin malam jam 12 loh Pak. Langsung Dapat Pak. dimasukin ke Gunung Jati itu jam 12 malam. Sementara Oh, langsung dapat sambil ya. sambil ribut juga sama petugas itunya. Lah, kenapa? Sama petugas rumah sakitnya gara-gara dia katanya udah penuh Pak, nggak bisa nerima lagi.
Cuman kakak saya maksa, nggak mau tahu apa ini, bapak saya udah sesak kayak gini, orang apa udah pada penuh semua. Akhirnya dipaksa dipaksa, ya udah didedetin dimasukin. Tapi Parah masih sih Pak. kebagian kasur yang gitu-gitu masih sih ya. Nah ya, untuk sekarang kebagian, tapi waktu pas pertama kali masuk di luar loh Pak, cuman pakai kursi roda, itu tuh nunggu Di luar. iya di luar loh Pak. Ya sambil nunggu katanya tuh, sambil nunggu ini ada yang kosong kasurnya, di luar pakai kursi roda nunggu Iya, 3 jam. Gila, kasihan coba, gila gitu. orang udah ngap-ngapan udah sesak lah, di kursi roda 3 jam coba. Gila sih, Ini saking parah sih, penuhnya ya, padat banget ya. Ya Allah. parah sih Pak. Misalkan lihat kondisi rumah sakit sekarang, banyak banget yang ini. Iya emang ya. Iya. Memang sih. Di sini juga sama soalnya di daerah saya juga kalau ke rumah sakit mau itu rumah sakit umum, mau itu rumah sakit swasta, itu udah penuh semua guys, sudah. Itu udah kelihatan banget penuh, bahkan sampai keluar pun juga bisa lihat ada kasur, ada orang tidur di situ. Gitu, emang udah penuh gitu. Ngeri banget emang yang sekarang tuh ngeri banget sumpah. Lebih ngeri ketimbang yang pas awal-awal masuk. Oh ini gila sih. Yang ini gila sih sekarang. Ya Ya itu iya, gak, kalau saya nggak lihat langsung ya. Kalau Rio 17 sana kan udah langsung lihat bener-bener di mata uh dia gitu kan. iya, apalagi tuh untuk apa ya, lebih gila lagi, tiap menitnya itu meninggal loh Pak. Tiap menitnya itu di Nah, IGD, itu dia. Ambulan, ambulan. tiap menitnya itu di IGD, di dalam IGD meninggal, ada yang meninggal, meninggal langsung keluarin, masuk lagi dari luar, kayak gitu Pak. Parah sih Pak, udah Nah iya saking gitunya. itu ngeri loh, sumpah itu ngeri banget. Di sini aja kan ambulan lewat, selalu ambulan yang lewat. Itu nggak tahu yang meninggal, nggak tahu yang positif, nggak tahu. Tapi ambulan sering banget, gila. Nggak tahu di rumah sakit saya cuma lihat sekilas doang itu aja di luar. Yang biasanya tuh rumah sakit swasta ya langganan kita biasanya kalau ada apa-apa gitu kita ke sana itu biasanya ya bersih, clean gitu kan. Ini sampai kasur di parkir itu biasa bisa lihat di situ. Itu gila nih. Makanya pas dengar langsung dari ya 17 channel ya ya kita bisa lihat gambarannya separah apa corona di Indonesia gitu. Parah banget, makanya itu Parah apa, banget sih. wacana untuk belajar tatap muka mungkin bisa diundur sih. Nggak ya diundur aja sih, ya diundur sih. Saya juga nggak setuju Pasti kalau misalnya diundur sih. masih dipaksa, ya masih dipaksa ngeri soalnya. Soalnya sekarang kalau dilacak ya, kalau misalnya kita lagi keluar, terus dilacak track recordnya juga nggak tahu, bingung. Iya, Soalnya bener-bener tuh. kayak virus itu udah di mana-mana. Itu kalau dulu kan masih gampang kita ngelacaknya ya. Bisa kita kena, kita bisa oh cek nih sebelum kita ketemu siapa, kita ketemu siapa. Sekarang nggak bisa gitu. Iya, Susah sekarang tuh. saking udah banyaknya di mana-mana gitu. Ngeri sekarang. Terus di Cirebon itu PPKM gimana kabar? PPKM ya berjalan, kayak Jalan ya? mall pada tutup. Wah, udah. Kecuali Iya sih kalau harus ya. untuk supermarket mah buka, supermarket buka. Masih. Untuk kebutuhan kayak gitu masih buka. Restoran juga pada buka, tapi sampai jam 8 doang. Dan untuk Hmm. seterusnya restoran ya masih buka sampai jam 9, cuman hanya menerima pesanan doang, orderan doang. Ini ya take away ya yang langsung Iya, diambil ya. Nah, ya sama sih kalau itu ya. Emang udah kebijakan semuanya ya. PPKM Jawa Bali kan. iya, Itu kebijakan emang yang Jakarta. paling parah gitu lah. Udah di daerah Jawa Bali udah nggak ada lagi yang warna kuning guys, semuanya udah minimal udah oranye atau nggak merah. Itu udah zonanya udah zona parah gitu. Bahkan di sini pun juga udah ada yang zona merah gitu. Zona merah tuh udah yang positif tuh udah hampir satu kampung gitu yang zona merah. Jadi udah ngeri gitu, jujur aja ngeri. Karena emang variannya kali ya, gampang ini banget ya. Ini Iya, juga saya nggak tahu ini ada informasi lebih lanjut gak Anda kena corona varian apa? nggak ada sih, nggak ada informasi varian apa gitu. Nggak tahu juga, tahu corona Soalnya kan biasa emang banyak kah banget ya. atau varian apakah. Nggak ada, nggak ada informasi kayak gitu. Tapi emang buat apa juga ya tahu ya varian Iya apa ya. sih. Cuman emang eh
Ya udah pasti COVID lah gitu Iya ya, udah udah pasti corona gitu. pasti Apa juga kita tahu detail COVID. gitu. Hmm. Heeh. Udah pasti Dan corona gitu. apa untuk yang Tapi udah ya vaksin juga jangan apa karena udah vaksin nggak bakalan kena nih, tetap hati-hati juga nah sih. iya, heeh. Soalnya Iya tuh iya. bapak saya juga kan udah divaksin loh, tapi ternyata Tetap kena kena, dan ternyata malah justru tetap paling kena parah kan malah sekarang kan ya. parah. Iya. Heeh. Jadi Oh, emang sebenarnya vaksin tuh bukan bukan ini ya, bukan kayak bukan antibodi yang bikin kita tuh aman dari corona bukan, tapi bukan. seenggaknya sedikit mengurangi gejalanya gitu. Jadi kalau kena mah ya kena ya bisa, parah ya bisa, Bisa, meninggal ya bisa, itu ya bisa gitu. Cuma bisa. mengurangi aja kemungkinan gejala beratnya gitu vaksin. Apalagi vaksin tuh kalau dia baca-baca ya informasinya ya, itu nggak bisa kalau hari ini suntik besok udah kebal kitanya gitu, udah bisa 30% lah kenaikannya kan, katanya 30% buat vaksin pertama, terus vaksin keduanya sama lah, jadi total sekitar 60-70% kenaikannya. Itu aja butuh hampir berapa bulan gitu buat 100% segitu katanya ya, dapat Ya, informasinya ya, itu gak tahu bener apa enggak, cuman dari data yang dibaca kayak gitu. Berarti ya tetap aja meskipun antibodi udah kebentuk ya masih bisa kena, masih. masih bisa kena, masih bisa kena 30%-nya itu masih bisa kena gitu. Nah itu Ibaratnya mah yang udah jadi ya vaksin 2 kali juga bisa kena loh, yang udah masih vaksin masih dua mungkin banget masih kena mungkin. ya, masih mungkin banget kena. Ya tetap kalau bisa udah vaksin jangan jumawa ya Nah kalian nih, iya, jangan jumawa gitu kan, buka masker ya kan, terus juga main kerumunan nongkrong jangan, percuma gitu lah, percuma itu vaksin gitu, antri lama-lama ya kan, kalau misalnya harus berjemur panas-panasan itu percuma itu loh ya. Tetap pakai prokesnya, prokes yang penting, prokes sih susah banget tuh, nurut prokes dah protokol apa sih kesehatan. ya itu deh, itu aja dulu deh ya, itu terserah lah gitu. Mau misalnya ada konspirasi kanan kiri ya kan, biasa lah kayak gitu kan, Iya. terserah lah, bodo amat mau percaya kanan mau percaya kiri, prokes dan nurut dah, itu aja. Katanya kan mau beres corona ya kan, mau beres katanya. Kalau gini mah gak beres-beres atuh, Susah diatur capek juga. orangnya. Pada Jujur nih saya tuh orang yang ngeyel, pada ngeyel. mm jadi saya tuh orang rumahan. Pas kemarin pas bulan Mei, waktu itu Mei tahun 2020, ya kan kuliah diliburin semuanya jadi WFH lah pokoknya. Seneng. Ya kan seneng karena di rumah kan. Tapi lama-lama tetap aja bosen cuy. Ya Iya, sekarang gitu, saya betul. sekarang bosen gitu, pingin pingin ke aktivitas kayak normal gitu. Nah ini kalau terus-terusan gini kita nggak nurut, mau kapan beresnya? Gitu, ini angkanya tinggi terus. Gitu, angkanya ngeri banget. Ya terus tinggi sih tiap harinya. Mm-mm. Ya Parah. Allah. Belajar dari negara tetangga cuy ya, India gitu, kita tuh mirip loh, Nah kalau iya, dipikir coba, mirip loh kita sekarang ini, kondisi sekarang tuh mirip loh, padahal di TV sebelum Indonesia kayak gini tuh udah sering kan di lihat tuh India dikasih gambarannya, kenapa nggak belajar dari sana sih ya, persis loh sekarang ini iya kita ini kondisinya persis. ya kan, Hmm. persis banget, korban berjatuhan, terus juga makam sekarang udah mulai susah, makam sekarang kalau kewalahan, rumah sakit kewalahan sampai dari luar, persis kayak India waktu itu. Ini kan Indonesia nih, kenapa nggak belajar dari sana sih? Padahal sering diberitain. Ya kan udah masuk lagi ke sini variannya. Jadi, aduh, susah. Makanya saya juga kalau ngingetin, sekarang jadi malas gitu ngingetin. Karena sekarang malah justru di depan lagi gitu. Jadi ujung-ujungnya malah capek gitu. Jadi udahlah, terserah lu lah gitu. Akhirnya jadi gitu. Ya iya, pada begitulah. Karena apa, orang yang belum kena lah, belum kena corona, banyak yang berpikiran ya corona tuh ada nggak sih? Pasti pada kayak gitu. Heeh, Saya juga heeh. awalnya ya karena belum kena, apaan sih corona tuh ada nggak sih sebenarnya gitu. Berpikiran seperti itu gitu. Makanya sampai nggak ada lah, nggak ada gitu. Dibuka masker tuh. Tapi ternyata udah ngerasain sendiri kena, ya begini gitu, jadi tahu gitu. Ya kita bener ada kan. Gitu. Iya beneran ada gitu. Hmm. Ya, berarti kayak logika aja deh gitu. Kalau misalnya ini hoax gitu ya. Kalau misalnya ini hoax, gila ini hoax terbesar dunia cuy. Satu dunia cuy, kalau emang bener-bener ini hoax gitu ya, kalau misalnya hoax berarti satu negara itu bisa Iya, bohong, satu negara, semua negara, bukan satu negara, semua negara di dunia, berarti ini hoax paling besar dalam sejarah ini, kalau emang hoax corona hoax, makanya saya percaya di situ satu dunia cuy,
Satu dunia corona nih, jadi makanya udah pasti ada gitu, ada ya. Bodoh amat lah antara kanan atau kiri katanya corona ini buatan atau gini, bodoh amat lah. Yang penting corona nyebar, bisa kena kita, udah intinya gitu. Ya, Kalau saya sih benar. gitu, bodoh amat lah, mau dari siapa, yang penting bisa kena, bisa ke kita gitu, itu aja. Ya meskipun ya Indonesia tahu lah gitu, katanya kan dari sini vaksin juga katanya ada microchipnya gitu ya. Ya Allah, itu saya ketawa sih pas yang apa katanya vaksin ada microchipnya katanya. Kalian tahu microchip tuh segede apa sih? Microchip tuh gede loh. Microchip tuh gede. Jarum suntiknya kecil banget. Saya kan udah vaksin, jadi saya udah lihat jarum suntiknya. Itu mau segede apa jarum suntiknya buat masukin microchip ya, pertama itu. Pertama. Kedua, sepenting apa sih kita harus pakai microchip sih? Dimasukin kita sepenting apa sih? Kayak orang penting aja gitu loh. Sebenarnya ngelacak gampang sekarang, tinggal lewat HP. Lewat Nah, HP iya. media sosial. Itu udah. Gak usah pakai biaya ngelacaknya, gampang. Sekarang orang pasti pada bawa HP. Itu aja udah. Kenapa harus masukin microchip lewat vaksin? Vaksin gratis, tambah biaya juga. Ngapain juga dilacak? Dan ya, dan banyak lagi lah gitu lah ya. Eh di Indonesia nih ininya apa namanya? Konspirasi-konspirasi yang kadang bikin ketawa juga gitu. Oh, dipikir-pikir. Ya tapi ya udahlah ya, gitu. Saya juga malas kalau ngingetin juga, soalnya nanti bakal jadi debat panjang dan gak selesai-selesai, dan malah Iya, bikin nggak bakalan capek, imun turun selesai-selesai. akhirnya. Heeh. Ya kan emosi sendiri, imun turun jadinya. Jadi mending ya udahlah gitu. Pas ada, oh saya nggak percaya corona gini-gini, ya udahlah, oke lah, oke gitu. Yang Di nggak gitu aja percaya ya, ya oke gitu gitu. udahlah, nggak, Hmm. Ya oke, udah masing-masing gitu, ya. gituin aja kan. Nah, jadi kan akhirnya gitu. Jadi ya udah, mungkin ya pas kena gitu, oh iya ada bener ya gitu, ada gitu mungkin gitu. Saya nggak doain mereka kena ya. Jadi semoga kita aman-aman aja semua gitu. Cuman emang caranya kalau mereka yang nggak percaya memang harus kena dulu gitu, baru bisa percaya gitu. Harusnya Tapi mungkin. macam-macam, macam-macam, aneh-aneh sekarang. Kalau lihat berita tentang corona ya, kanan kirinya tuh bakal pusing sendiri gitu. Konspirasinya ya, kanan kiri itu maksudnya konspirasi gitu. Kalau kita Banyak lurus-lurus aja kan, oh corona ini konspirasi. penyakit. Hmm. Tapi kalau kita belok ke kanan, belok ke kiri gitu kan, ada aja katanya buatan sini lah, ada yang dari sini lah, dari situ lah, banyak gitu. Cuma kalau saya nggak ada waktu aja gitu buat hafal-hafalan kayak gitu. Yang penting lurus, tahu kalau corona ini penyakit bahaya, ya kan, bisa nular cepet, bisa tahu nularnya lagi, bisa nular ke orang lain. Jadi jaga aja gitu. Itu aja intinya sebenarnya harusnya gitu. Dan jaga imun sih, dan minum Ya vitamin imun. juga. Ya itu. Nah ini juga udah berapa kali dimention ya saya di berapa kali live stream. Oke gitu, kalau misalnya imun kita lagi kuat, ya kan hari ini kuat gitu kan. Besok yakin gitu kuat, lagi Ya, bagus imun kita. Nah pas besok lagi imun lagi jelek terus kena. Nah itu. Katanya kan corona, kan ya corona nggak sebahaya itu. Ya kalau imun kita bagus. Ya kalau imun kita lagi nggak bagus gimana? Nah itu waspada mah tetap cuy. Yang waspada mah tetap, nggak bisa kita nggak waspada gitu. Kita lagi sakit sering olahraga gini-gini, tetap waspada mah. Karena kita nggak tahu kita tuh imun kita lagi apa kondisinya. Hari ini sehat, besok belum tentu. Waspada tetap. Masa sih masih nggak sewaspada dulu sih? Padahal dulu waspada deh kayaknya deh. Pas PSBB deh dulu ya, waktu masih nama ya PSBB dulu tahun kayak pada kemarin bagus-bagus deh. PSBB, tahun kemarin. Ya PSBB bagus, angkanya turun loh pas PSBB. Ini nggak tahu sekarang ya. Semoga ya namanya semua PPKM, namanya PPKM beda-beda tapi sebenarnya darurat nggak beda ya. jauh gitu antara Iya, PSBB sama PPKM. Ya nggak beda jauh sebenarnya, dengan PSBB dengan PPKM tuh nggak beda jauh, cuma namanya diganti lagi gitu. Indonesia ini banyak banget istilahnya gitu, yang bikin pusing orang kadang. Ya semoga aja PPKM ini efektif ya gitu kan. Ya maksudnya beda dengan PSBB kan, ini nggak dimatiin semua kan gitu. Ekonomi masih jalan. Kalau PSBB kan hampir kayak lockdown mati gitu. semua Kalau ya. PSBB hampir itu juga ya. Ya, gitu kan hampir mati semuanya. Tapi nggak tahu nih, saya juga pingin lihat juga seefektif apa sih dengan PPKM gitu kan. Soalnya kan kalau PSBB ya kelihatan lah tempat kontaknya aja nggak ada gitu kan, dimatiin semua kan, Iya, ditutup semua gitu. Kalau sekarang kan masih ada yang dibuka gitu. Nah kita lihat aja seefektif apa. Seharusnya sih justru PSBB kalau menurut saya, soalnya kan ya ini ngeri, tinggi angkanya gitu ya. Tapi ya kita lihat aja lah gitu. Cuman yang berdoa kayak selalu ya, yang berdoa semoga corona ini hilang tahun ini, ayo aja kan, ada yang suka doa begitu tuh. Cuman iya. kalau lihat dari rakyatnya ya kan, kondisinya sekarang gitu kayak pesimis sekali jujur aja gitu ya.
kayak pesimis banget gitu loh dengan angkanya yang terus naik rekor terus loh. Ya sekarang udah rekor ke 29.000 kalau nggak salah sekarang. Kemarin 26 ya, 26 27 kemarin. Sekarang 29.000. Terus aja naik mau sampai berapa. Saya Jadi tiap belum harinya lihat itu lagi. malah naik terus ya, bukan Ini menurun ya. gitu. Heeh. Saya belum lihat lagi di dunia ya. Di dunia Indonesia di urutan berapa, tapi yang jelas sudah masuk belasan. Memang ke puncak ke satu memang kayaknya susah, soalnya ke satu tuh udah ratusan juta orang, itu kan AS yang kena. Tapi udah masuk belasan tuh berarti udah gede cuy. Ya masuk belasan tuh udah gede cuy. Ya udah masuk Iya, belasan, angka belasan di dunia. Sedangkan yang vaksin itu baru berapa persen ya lah, baru 4 atau 5% itu dari 200 juta orang. Masih pada konspirasi vaksin lagi. Ya, jadi ya mau ngarep herd immunity gimana gitu, kayak di Gibraltar contohnya. Di Gibraltar kan udah herd immunity mereka kan. Terus Singapura kan udah mau herd immunity gitu kan, karena mereka vaksin udah mau semuanya. Jadi kalau udah vaksin mau semuanya, mereka herd immunity nggak apa-apa. Kita main-main klaim-klaim herd immunity yang vaksin baru 5% juga. Gimana mau herd immunity? Ya orang mati yang semua rakyat kita. orang yang kena COVID-nya aja lebih banyak daripada yang divaksin. Iya makanya Rumah sakit pada vaksin aja penuh. guys. Ya kan vaksin Gila. aja guys. Vaksin mumpung gratis. Seriusan mumpung gratis vaksin aja. Tinggal tinggal daftarin nomor antrian, tinggal masukin KTP doang, udah. Iya, Ya kan betul. tinggal gitu. Simple, gampang. Kenapa Kalau sih? nggak kena COVID sih, udah dari kemarin divaksin. Iya udah pasti deh. Emang tenang lah, minimal seenggaknya rada tenang gitu. Tapi itu waspada mau waspada, tapi seenggaknya tuh ada kelegaan sendiri, oh udah vaksin ya gitu kan. Iya, Meskipun waspada mah tetap harus, cuman agak lega lah gitu, seenggaknya sedikit lega. Oh udah vaksin gitu kan. Soal kayak gejala gitu-gitu setiap orang juga bakal beda-beda kan, makanya juga kalau vaksin tuh ditanyakan ada penyakit apa, penyakit apa, penyakit apa, penyakit apa, itu terus jujur. Ya itu terus iya, jujur, soalnya kalau enggak takutnya ya vaksin meninggal gara-gara kita nggak jujur, padahal ada penyakit kronis misalnya atau apa yang bahaya pas divaksin. Ya kayak gitu-gitu, jujur benar-benar aja oh ada penyakit. harus sehat sih kalau divaksin. Iya, iya harus sehat, makanya ada medical check upnya juga kan di sana Iya, sebelum divaksin gitu. Dan kalau soal gejala juga di sini satu rumah gejala beda-beda loh. Dan yang bisa dibilang yang paling parah saya, gejala yang paling parah saya mungkin gara-gara kurang tidur atau apa, itu kayaknya ngefek deh. Soalnya kalau yang lain paling cuma pegel-pegel, ya kan, pegel-pegel. Ibu saya paling sakit kepala, itu nggak tahu tuh kenapa bisa sakit kepala ya. Tapi semuanya sama nih di bagian pergelangan tangan di tempat disuntik, di situ pegal semua, semuanya sama. Nah saya sendiri ya sakit badan semua, ya demam iya, nyeri badan iya, udah jaga enak aja. Tapi itu cuma sehari 2 hari, habis itu normal lagi udah. Gitu ya udah. Mungkin ya emang itu efek vaksin aja beda-beda ya kan, lagi-lagi kan beda-beda. Nggak semua orang kan sama. Ada yang tuh cuman sakit sakit doang sebelah sini ya kan udah normal lagi biasa gitu. Ada yang migrain, justru ibu saya migrain, nggak tahu kenapa kok bisa migrain, ya mungkin vaksin. Atau kayak saya yang demam sakit badan dari kepala sampai kaki, ya itu benar-benar nggak bisa gerak aja udah, sakit aja udah. Tapi cuman sehari 2 hari normal lagi, sehat lagi. Ya itu efek vaksin, udah nggak apa-apa, vaksin aja. Yang takut suntik juga jujur aja saya takut jarum suntik gitu ya. nah iya, Tapi pas vaksin nggak kerasa, pas vaksin nggak kerasa soalnya jarumnya kecil cuy. Jarumnya kecil jadi nggak kerasa gitu. Awalnya juga aduh, aduh suntik ya, aduh mana ya suntik ya, jujur aja saya takut jarum suntik gitu loh. Saya jujur takut jarum suntik, kayak pas disuntik aduh suntik ya, aduh, gimana ya gini ya, apalagi kan di situ ada tensi kan, ya kan ada tensi kan, iya, kalau bisa tegang kan tensi tinggi. Ya kan iya, bisa-bisa nggak jadi vaksin nih kalau tensi tinggi, tapi untungnya malah tensinya rendah lagi. Ya kan kamu kenapa tensi rendah nih, ya kan nah, kayaknya disuruh ini dulu deh, apa, disuruh diam dulu ya kan, atau ada apa gitu banyak gerak atau apa, tensinya rendah. Tapi ya bisa sih untungnya pas suntik diketawain lagi, ya kan kelihatan saya takut gitu. Emang nggak teriak-teriak sih, ada bapak-bapak yang teriak loh, ya kan tuh ketawain semua satu itu, bapak malu lagi pas di situ. Ya suntik tapi kayak takut gitu loh mukanya, diketawain ya kan, ih takut jarum suntik, tapi ternyata nggak kerasa. Ya, ternyata nggak kerasa, oh, udah beres ya, ini udah. Karena emang nggak tebal kayak jarum impus atau kayak diambil darah. Kalau diambil darah iya, sama jarum impus emang agak sakit sih kalau ya gitu. Mungkin traumanya di situ sebenarnya. Tapi vaksin enggak guys, vaksin enggak.
Paling lama malas sih nunggunya doang paling. Antrinya itu loh. Nah iya palingan Jadi dia antri. antrinya doang. Soalnya kemarin tuh pagi tuh jam 6 gitu, hampir jam 6-an gitu. Itu baru dapat tuh jam berapa ya? Jam 10 jam 11 itu dapat itu. Jadi itu udah berapa jam di situ kan bisa sampai tidur dulu gitu. Terus baru beres-beres itu sore, sore jam setengah 4 itu baru beres. Itu doang lamanya, lama di nunggunya doang. Padahal pas medical check upnya enggak, terus pas vaksinnya juga enggak. Gitu udah. Enggak lama di sana ya, cuma antrinya aja yang lama. Nah iya Tapi di sana gimana? Di rumah tetangga berarti udah pada tahu kan? Positif. udah pada Nah itu tahu. gimana reaksi tetangga tuh? Reaksi tetangga gimana tuh? Ya kalau untuk yang depan itu ketua satgas. Jadi Oh ketua satgas. dia ya tiap hari suka ngirimin makanan sih. Oh ngirim makanan. Tapi ngirim makanan juga di depan pintu kan? Nggak ini ya. Iya, Nanti kita yang ambil. Nah, iya. emang itu sistem cara apa? Nggak berkontak langsung. Iya. Apalagi Gila ya. di rumah saya sendiri doang sih ya lebih ini sih. Tetangga juga nggak terlalu ini banget sih reaksinya. Iya. Ya bagus sih ya tetangga kayak gitu ya. Jadi oh ini corona nih, justru kita harus support kan nih orangnya nih, itu lagi kena, itu kan jangan justru kayak dulu. Kalau dulu awal-awal mungkin takut kali ya, jadi pernah diusir dulu kan. Ya Kalau dulu di tapi dulu kan itu berita waktu ada tahu. yang sampai diusir. Sekarang juga masih ada Pak. Lihat di Oh berita tuh masih. ada yang sampai diusir. Parah. Oh itu sih Gara-gara kayaknya ada masih yang belum dewasa COVID aja gitu satu ya. keluarga diusir. Tapi masih emang masih ada. Cuman kalau gak kayak dulu kan, kalau dulu kan sampai yang dimakamin juga kan diblok ya kan dulu kan. Iya. Kalau dulu tapi kalau sekarang emang berkurang. Tapi ada sih yakin pasti masih ada yang kayak begitu mah. Tapi aduh ya corona nih. Kalau ditanya bang kapan beres corona, bisa jawab Susah. gak? Gitu. Nggak bisa. Bahkan saya tahun kapan 2022 gitu. Gak yakin saya gitu. Ya tapi berdoa berdoa sih semoga hilang ya. Semoga. Cuman kalau sering nonton live stream, saya sering bilang kalau corona ini bakal jadi endemi. Kemungkinan besar tuh jadi endemi. Jadi virusnya nggak hilang, tapi obatnya udah ada. Gitu. Jadi nanti bakal jadi kayak obat flu, jadi kayak penyakit flu, batuk, panas gitu. Jadi kita tuh bakal nanti di warung-warung gitu. Obat A dong buat corona gitu. Jadi virusnya tuh udah kayak biasa. Iya. Jadi endemi, jadi Iya, gak akan iya. selesai. Itu yang kemungkinan besar. Tapi lagi-lagi kan ya itu mah cuman pendapat saya doang ya gitu ya. Jadi jangan langsung terlalu mentah-mentah. Cuman kalau lihat kondisinya sekarang, kayaknya kalau pandemi hilang, corona benar-benar hilang tuh kayak nggak mungkin gitu ya. Udah terlalu banyak, terus bermutasi bermutasi terus kan, kayak hilang tuh benar-benar susah banget buat hilang. Jadi paling endemi lah salah satu contohnya. Paling mungkin kalau menurut saya berbaur sama kita gitu. Paling gitu aja. Itu juga si Adit nih, si lokal SF56 juga dia udah ada di lokasi baru. Ya nggak tahu nih harusnya sih WFH ya harusnya, tapi kenapa kok dia kerja ya? Makanya pingin. Tadi harusnya ngobrol nih sama dia nih. Tapi kayaknya kalau udah malam gini susah deh di kontak deh. Susah. Padahal pingin tahu juga studio dia kayak gimana. Katanya mesh bentuknya. Itu Oh. kayak menarik buat dibahas. Terus apa kerjanya gimana gitu, keluar rumah atau gimana. Terus kan dia juga belum vaksin juga tuh dia tuh. Karena kemarin vaksin telat ya. Ininya harusnya bisa ngikut saya harusnya, cuman dianya nggak tahu jadi kayak telat pas ada vaksin hari Senin. Setelah saya kan saya tuh hari Sabtu kok nggak salah ya, hari Sabtu Senin ada lagi, dia minggunya berangkat gitu jadi udah telat. Nah itu nggak tahu dia di Bandung vaksin apa enggak, tapi katanya mau cari vaksin di Bandung, itu nggak tahu udah atau belum. Tapi penasaran gitu sekarang kondisi dia gimana di sana. Cuma kemarin bikin konten sih berarti ya harusnya sih aman-aman aja ya, Iya, harusnya. harusnya aman-aman aja. Cuman Bandung kan ngeri ya. Ngeri. Bandung kan ngeri gitu. Makanya gimana tuh kondisi dia di sana. Penasaran. Dan apa ya? Kita bertiga ini sekarang tuh lagi di masa-masa sulit sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya. Rio 17 kan lagi sakit juga gitu kan.
Terus juga lokal SF56 yang lagi pindahan plus kerja gitu kan. Kalian tahu sendiri kalau setup dia kan komputer ya. Jadi Iya, repot sana repot sini sih. gitu. Terus juga katanya kan mes dia kan belum ada internet ya. Dia lagi pasang internet juga. Jadi makanya belum bisa bikin banyak konten live stream atau apa-apa, belum bisa dia. Masih berantakan lah pokoknya. Terus Rabal 47 Indonesia juga berat juga gitu kondisi sekarang gitu di sini. Kayak banyak lah masalah di sini yang terjadi di sini. Jadi kita tuh semua lagi pada struggle gitu sebenarnya. Channel ini tuh lagi pada mandek. Karena sebenarnya harusnya Rio 17 Channel juga ada konten seharusnya. Saya udah kasih beberapa konten kan buat dibahas gitu. Tapi Iya, karena kondisi lagi nggak memungkinkan, ya udah jangan dulu lah gitu. Mending nggak usah. Daripada maksain, daripada malah justru makin parah kan, mending nggak usah. Gitu. Ini berapa jam ini kita ngobrol-ngobrol doang nih? Kayaknya nggak kerasa deh. 2 jam setengah kayaknya. 46 menit. Gila, 46 menit 46 seriusan. menit. Tapi kan kita bahasan tentang corona ya. Ya ini udah pasti kuning sih, udah pasti kuning, jadi makanya bodo amat lah nggak ada adsennya ini. Corona itu udah pasti kuning, jadi biarin aja. Tapi seenggaknya itu ada informasi ya, dari si Rio 17 Channel atau kondisi sekarang ya. Doain aja yang terbaik dah gitu buat kita semua ya. Nggak Iya, cuma buat Rio 17 Channel aja, tapi buat kita semua, terutama yang lagi sakit, mau sakit apapun ya, mau sakit apapun, mau itu corona mau enggak. Semoga cepat sembuh aja deh. Sekarang soalnya kondisi lagi musim kayak gini tuh kayak memang musim sakit aja gitu. Musim sakit ditambah corona juga kan makin-makin gitu. makin-makin Jadi ya. jadi makin-makin deh. Makanya semoga aja yang sakit bisa cepat sembuh, terus yang sehat jaga ya kesehatannya, jaga soalnya kesehatan sekarang sehat tuh mahal. Itu sehat tuh mahal sekarang. Jangan sampai harus dibawa rujuk ke rumah sakit. Soalnya kan udah pasti nih, meskipun sakitnya bukan corona, tapi kalau dibawa ke rumah sakit juga emang tempatnya ada. Ya kan karena penuh Iya, sama yang corona pasti. Gitu. Jadi tetap aja gitu. Jangan sampai sakit di luar corona juga jangan. Kita tetap harus jaga-jaga kesehatan, stay safe, jaga kesehatan, waspada. Itu kayaknya udah, jangan bosan-bosan denger kata-kata itu deh gitu. Jaga kesehatan, stay safe, stay positif, itu jangan bosan-bosan dengerin kata-kata itu. Soalnya emang ya, ya emang kondisinya begitu sekarang. Yang entah sampai kapan ya. Itu entah sampai kapan kita bakal kayak gini. Mungkin bisa aja sampai saya nanti lulus kuliah online ya, bisa jadi bisa gitu kan. jadi. Saya semester 8 berarti berarti kalau semester 8 kemungkinan 2022 atau enggak 2023 ya. Kalau misalnya saya ngikutin magang yang setahun berarti 2023 saya baru lulus. Ya mungkin bisa jadi corona masih ada gitu, masih kayak gini ya mungkin. Gitu enggak, who knows guys, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kondisi kita sekarang kayak gimana. Yang penting kita pikir aja lah, sehat aja lah udah gitu. Iya, Jangan mikirin kapan beres ya, kapan beres ya, kapan beres. Janganlah, udah jangan mikirin ke situ dulu, yang penting jaga kesehatan aja dulu lah. Tuh, itu aja udah sekarang mah. Soalnya susah. Gimana Pak, ada pesan nggak buat kita semua deh? Gitu. Buat yang udah kena corona kan, yang sekarang lagi bergelut dengan corona, ada pesan nggak? ya pesan untuk yang kena corona, misalkan ada yang terkena corona, jangan lupa untuk berjemur. Penting tuh berjemur pagi-pagi, Hmm. terus minum vitamin C sama zinc, ada zinc juga, sama banyak makan dan selalu happy. Itu sih. Gitu aja. Emang ya, itu bisa jadi kayak semacam obat ya, obat alami. Itu juga bisa jadi penambah imun juga kan gitu ya, bisa Iya, lawan corona ya gitu, bisa lah gitu ya. Nggak apa-apa, ikhtiar aja gitu kan, ikhtiar. Meskipun sekarang obat corona yang ampuhnya belum ada, tapi ikhtiar nggak apa-apa iya, gitu kan. Ikhtiar nggak apa-apa lah buat nambah imun gitu ya, pakai vitamin, berjemur. Saya juga sekarang lagi sering-sering berjemur juga, bentar aja nggak usah lama-lama gitu kan, 15 menit 10 menit gitu kan. Penting berjemur aja pagi-pagi, olahraga ya, olahraga jalan di tempat aja lah gitu kan, sport di tempat aja, nggak usah harus keluar. iya, Beres betul. ya, masuk lagi, dah istirahat, makan sehat gitu. Makan yang sehat, udah gitu aja sih. Ya kan sebenarnya corona tuh ditangkalnya dengan hidup sehat sebenarnya kalau dilihat-lihat ya. Yang penting hidup sehat, jaga prokes, insya Allah lah gitu, insya Allah sekalinya kena pun OTG gitu, nggak parah banget sekalinya kena gitu, karena imun kita kuat gitu. Itu aja sih paling, kayaknya udah. Pembicaraan kita mending kita putus sampai sini, biar ini jadi konten khusus untuk corona ya. Nanti saya akan ganti judulnya
gitu, biar ini nih orang-orang yang pada nonton ini yang nggak live nonton live stream pada tahu ya kan ini kondisinya kita nih. Ya, Oke, betul. mungkin gitu aja. Makasih Pak buat cerita-ceritanya. Ini kayak wawancara jadinya ya, tapi nggak apa. Ya nggak apa. Justru saya butuh informasi ya, butuh informasi lebih lanjut juga karena pengen tahu kondisi sekarang di sana kayak gimana dan pastinya semoga semuanya sehat ya. Amin. Semoga sehat semuanya. Amin. Oke, mungkin gitu aja untuk live stream hari ini. Live stream Abang pendek karena tidak kayak biasa ya. Kalau biasanya kan live stream saya tuh ada lagunya, ada omong-omongan yang lain. Tapi sekarang mau fokus dulu untuk bicarain corona dulu. Mungkin di lain waktu kita kembali ke normal lagi. Ini biar kalian yang nggak nonton live stream pada tahu lah. Inilah corona tuh seperti ini gitu. Ini ada yang ceritain gitu ya. Doain juga ya buat Rio 17 dan keluarga itu sekarang masih positif dan semoga sehat dan kembali normal. Dan sekali lagi tidak bosan-bosan mengingatkan ya buat kalian tetap jaga prokes ya, jaga prokes, jaga prokes, jaga prokes 5M itu tetap dilakuin gitu. Oke.